Dilanjutkan dengan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Hongulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Bapak Purwoto SOS MSI, beserta staf dan jajarannya, yang kami hormati Ketua DKKM Kabupaten Malang, Bapak Suroso, beserta para pengurus DKKM Kabupaten Malang, yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini, Sugeng Rawuh Bapak, yang kami hormati seniman, seniwati, serta penggiat kebudayaan Kabupaten Malang, dan para peserta workshop pertunjukan dan sarasehan Lero Serudinan. Dan yang saya sapa juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik pakai belangkong, dari IKA UNS Malang Raya. Selamat datang. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita semua dapat hadir pada Minggu Kliwon 22 Juni 2025 di Pasar Kawulo, Desa Purwo Asri, Kecamatan Singosari, dalam acara workshop pertunjukan dan sarasehan Lero Serudinan. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita semua menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak
Sumitro. Kepada beliau kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengawali acara ini dengan doa bersama. Mudah-mudahan acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Ila katrotina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kulli sabati rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma qabil islam wal muslimin wal muslimat wa mu'minin wal mu'minat al-khayr manabat. Allahumma qasantukum fil ardi billah haula wala quwwata illa billah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fil dunubi wal ya khamar wa janusira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Baik Bapak Ibu, marilah kita ikuti bersama sambutan dari Ketua DKKM Kabupaten Malang kepada yang terhormat Bapak Suroso. Kepada beliau kami persilakan. Urung main wis ditabuhi. Nggih ngeten iki lak nyen kesenian ya. Sambutane ditabuhi. Sugeng enjing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, Wong Ulun Basuki Langgeng. Kang kula hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Pak Purwoto Sugeng Rawuh. Yang saya hormati Pak Gaguk, pemilik Pasar Kawulo yang berbahagia, ugi Bapak Ibu alumni UNS Malang Raya, mantan Prof Amri ini pernah ketemu di kampus, dan Bapak Ibu sekalian, undangan kami yang ada di acara ini, Sarasehan Lerok Srudinan, puji syukur kehadirat Gusti Kamo Agung yang pagi ini menjelang siang kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang namanya hibah ini Lerok Srudinan. Jadi perlu saya sampaikan pada semuanya bahwa hibah di tahun 2025 ini mulai dengan kegiatan ritus. Jadi ada 5 kegiatan yang nanti kami lakukan. Kemarin sudah 2 kali. Yang pertama adalah ujub ekral, yang kedua loro pangkon, yang ketiga hari ini adalah pertunjukan Lerok Srudinan. Perlu saya sampaikan pada panjenengan, Pak Kadis melapor bahwa Lerok Srudinan ini yang ada di Kabupaten Malang yang masih hidup itu ada di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipari. Masih satu itu yang ada di Malang. Dulu di Pagelaran, di Mahkir ini, Mbah Mo ya, Mbah Semo ya, itu ada juga namanya pertunjukan Lerok Srudinan. Jadi yang Lerok Srudinan ini berkembang hanya di Malang. Mungkin kalau di Jombang ada Ludruk Besut atau Lerok Besut, tapi sekarang kalau di Malang biasanya lebih cenderung Srudinan. Ada berajak, ada apa kelomprong, ada apa mungkin ya dulu pertunjukan itu. Ini adalah kesenian yang sudah hampir punah. Makanya di sini kami berinisiasi untuk melestarikan yang pertama, yang kedua nanti pengembangan. Jadi paling tidak ini nanti bisa menjadi awal, tadi disampaikan Pak Kadis, bisa masuk WPTB, Warisan Budaya Tak Benda, yang mana kesenian ini tidak dipunyai oleh kabupaten kota yang lain. Makanya ini nanti bisa dilanjutkan, yang pertama itu. Kemudian yang kedua mungkin nanti bisa diupayakan membuat modul untuk ludruk. Jadi sampai sekarang kan tidak ada ludruk itu seperti tembang ada ya. Membuat tembang micil ada rumusnya 12A
9I dan makanya ludruk. Nanti kidungan itu butuh kidungan yang 2 baris, kidungan yang 4 baris dan sebagainya. Mungkin nanti kami mohon Pak Kadis bisa memberikan fasilitas kami kerjasama mungkin dengan Dinas Pendidikan untuk bisa membuat modul kidungan. Paling tidak anak-anak kita nanti dengan bahan itu di sekolah bisa belajar sendiri. Tidak hanya melihat YouTube, tadi di YouTube hanya seperti itu, tapi tidak tahu rumusnya. Mereka hanya mencontoh, tapi membuat sendiri gak bisa. Dengan tema yang lain akhirnya kalau dengan ada modul rumus itu saya yakin ini akan bisa dipelajari oleh anak-anak kita. Lalu saya sampaikan nanti ada 2 kegiatan lagi. Yang keempat ada kegiatan wayang krocil yang ada di Wagir. Kemudian ada Jenar Kemuning, wayang topeng ada di situs Jenar Kemuning di Desa Keranggan, Kecamatan Ngajum. Lalu saya sampaikan anggaran ini hibah dari pemerintah Kabupaten Malang lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berjumlah 150 juta dibagi 5 kegiatan. Jadi ada yang 25, ada yang 30 dan sebagainya. Semua kami sampaikan kegiatan ini untuk teman-teman kita seniman yang ada di Kabupaten Malang. Saya kira itu Pak perlu kami sampaikan ke Pak Kadis dan Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan satu pelajaran bahwa kesenian ini perlu terus dilestarikan dan dikembangkan. Matur nuwun saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi. Salam Rahayu. Hatur nuwun Bapak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mulai kita saksikan bersama penampilan tari Beskalan Putri dari Sanggar Trurian Tapada, dan selamat menyaksikan dan beri aplaus yang meriah.
Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu. Sebenarnya cantik-cantik gitu ya Pak ya, melenis-melenis. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, malah kita ikuti bersama sambutan, pengarahan dan pembukaan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang kepada yang terhormat Bapak Purwoto SOSMSI. Kepada beliau kami persilahkan. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cak So, ya, Ketua DKKM Kabupaten Malang beserta seluruh kru dan anggotanya. Yang saya hormati Pak Gaguk, nggih matur suwun, tempatnya luar biasa. Yang ternyata sudah banyak pengunjungnya, dan hari ini mungkin kalau kami tidak diundang ke sini oleh Cak So mungkin juga belum tahu kalau di sini ada tempat unik. Ya, ya. Tadi begitu masuk koyo neng Ngawonggo gitu ya. Ya. Yang saya hormati ya Bapak Ibu tim dari alumni UNS yang ada di Malang Raya, terima kasih rawuhipun, dan Bapak Ibu semuanya, para tokoh budaya, tokoh seni Kabupaten Malang yang pada hari ini hadir bersama-sama kita untuk melaksanakan satu kegiatan DKKM pertunjukan dan seresean Lerok Srudinan. Saya dari kemarin itu ngapalkan Lerok Srudinan, dan saya itu mereka-reka ini Lerok Srudinan itu sing kaya opo itu. Dan mulai kemarin tuh Pak, sampai masuk ini tadi saya belum tahu, sehingga baru tahu sedikit tadi dibisiki oleh Cak Marsam. Dan Pak Ketua DKKM tadi menyampaikan Lerok Srudinan itu yang kayak apa. Bapak Ibu, kalau kami sekelas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tentang Lerok Srudinan aja niki mboten semerep. Niki kan parah. Nggih. Ya. Justru ini fenomenanya. Mengapa kami percayakan semuanya ini kepada DKKM? Ternyata di Malang kita, di Malang ini seni tradisi budaya adat yang dulu pernah hebat, dulu pernah jaya, tapi sekarang hanya tahu tinggal nama saja, itu banyak. Oleh karena itu sekali lagi di tiap kesempatan itu tugasnya kami sebetulnya sebagai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk terus-menerus membuat acara bagaimana seni tradisi adat budaya yang dulu pernah jaya di zamannya itu kembali kita lestarikan, kembali kita uri-uri, kembali kita hidupkan, dan kembali kita wariskan, kita tuturkan, kita tularkan ke anak cucu kita. Saya yakin ini ketika ditanya kepada anak-anak kita, anak kelas SMA, SMP, SD, tahu ndak tentang Lerok Srudinan? Pasti ndak tahu.
Wong kepala dinas ora ro. Ya. Pasti tidak tahu. Bapak Ibu, ini tugas kita semuanya, terutama panjenengan-panjenengan semua yang pelaku seni, pelaku budaya, bagaimana yang hal-hal seperti ini kami tahu banyak kemarin yang sudah diinisiasi oleh teman-teman DKKM, sudah 2 kali yang kemarin itu semuanya juga yang dulu pernah ada, dulu pernah jaya tapi sekarang sudah tidak ada. Kemarin yang pertama mulai ujub ikrar. Nek ujub ikrar niku cik rada akeh didik. Karena di beberapa acara-acara adat, karena sekarang itu muarak apa ini setelah teman-teman di KKM ini menggeliat kemana-mana, ini sekarang hampir semua desa itu di saat-saat ini kabeh melaksanakan kegiatan namanya bersih desa ya, bersih desa. Cuma ya ini tugas kita lagi. Bersih desa itu tidak identik dengan sonhorek gitu ya. Iya, di banyak tempat kegiatannya bersih desa, tetapi acara adat, acara ritualnya ada yang tidak ada, diganti dengan yang penting bersih desa itu yo sonhorek itu. Karnaval. Tapi ada yang mengkolaborasikan, yang penting itu sampai dilakukan beberapa hari, ono sing 7 hari, ono sing 2 minggu, acara adatnya dilakukan dulu. Kayak kemarin itu hadir di Ngabab sana ada adat tradisi pecah cikal. Itu keren banget itu Pak. Dan itu sudah dilakukan turun menurun dari nenek moyangnya udah yang ke 183 kali atau 183 tahun. Mulai nenek moyangnya yang pertama yang menciptakan itu yo tradisinya pecah cikal ya begitu. Dan juga ada ujub ikrarnya juga sebelum dilakukan doa. Nah, itu terus menerus. Kemarin juga kami sampaikan agar kegiatan-kegiatan seperti itu anak-anak yang ada di desa itu boleh untuk nonton, boleh untuk ikut terlibat di kegiatan pecah cikal itu supaya mereka tahu, oh ini adat nenek moyang kami untuk di desa Ngabab. Nah, begitu juga ini lerok serudinan ini. Lerok serudinan ini yang saya tahu dari Cak Marsam ini ya sejenis apa dagelan begitu, yang lebih simpel, ya ludrukan Malangan, dagelan yang lebih simpel, dan ini khas Malang. Kalau di Jombang ada besut, di Malang serudinan. Lah, ini kan tugas kita karena kita orang Malang. Bagaimana supaya lerok serudinan ini menjadi terus ada, terus berkembang, dan terus Cak So dan teman-teman DKKM, kami kemarin menginisiasi, sebetulnya sudah sempat komunikasi dengan Pak Waji selaku Kepala Dinas Pendidikan. Kemarin kita mencoba para budayawan untuk masuk sekolah. Para budayawan masuk sekolah. Ini dengan mengandung maksud agar para budayawan ini yang nanti itu bisa ngajar, itu untuk ngajari anak-anak ke sekolah, tidak hanya guru Pak. Kalau guru di setiap sekolahan kan ada guru kesenian ya. Suruh ngajar lerok serudinan kira-kira bisa enggak? Mboten saged. Nah, oleh karena itu kemarin kami pesan kepada Cak So dan Pak Har selaku Kabid Kebudayaan, bikin modul dulu. Modulnya itu nek kemarin kita ludruk Cak So, ludruk secara ini nanti judulnya ini aja Pak. Yang aslinya Malang aja. Ludruk ini kan Jawa Timur ya secara keseluruhan ya. Kalau lerok serudinan ini di Surabaya enggak ono, ning Jombang enggak ono ndek Malang kan. Lah ini lebih pas Pak. Toh ini juga ludruk khas Malang kan. Ludruk khas Malang ya lerok serudinan ini. Kalau ini yang kita angkat, nih yang kita ajarkan nanti ke anak-anak sekolah, saya kira lebih pas. Jadi nanti tahapannya kami minta
buku modul itu untuk segera ada, segera dibikin. Ketika modul sudah ada, nanti kami minta untuk guru-guru SMP atau guru ini ya, guru keseniannya ya. Guru keseniannya itu kita undang untuk dilakukan acara yang sama seperti ini, saresean ini. Diajarkan oleh Cak Sukir, oleh Cak Marsam, oleh Cak So, diajarkan lerok surudinan itu seperti ini, caranya seperti ini dan sebagainya. Kemudian nanti kalau semuanya sudah diberikan materinya, kita minta mereka untuk mengajarkan mereka dalam jangka waktu mungkin 3 bulan, 6 bulan seperti itu, baru hasilnya nanti kita festivalkan. Sehingga kita tahu apa yang sudah panjenengan sampaikan ke para guru itu, kemudian di sekolah dipraktekkan, diterapkan, diajarkan, kemudian kita evaluasi. Hasilnya kaya apa dalam bentuk festival. Nah nek jek durung diajarno marung kita festivalkan kan yo. Enggak karu-karuan nanti bentuknya kayak apa. Tornya, juknisnya belum ada, kita ini kan juga bisa juga ya. Maka itu kami minta dengan sangat dan hormat nanti dari teman-teman di KKM, mungkin dibantu dari tentu saja nanti dari jajaran pendidikan, termasuk perguruan tinggi Cak So yang sering kerjasama dengan kita, dengan UM ya, UM. Syukur-syukur kalau dari UNS juga, oh ada ya, oh dia ada dari UM. Oh nggih. Oh ya, mohon maaf. Nggih, matur nuwun. Itu kendalanya kami Bapak Ibu. Ini Bapak-bapak ini kalau diskusi tentang budaya gitu sedina suwengi bleng nggih dadi mawon. Tapi nyuwun sewu nek kongkon damel niku modul ajar niku mboten mesin ketike melorot terus tulisannya mboten. Mboten ketemu hurufe. Tapi nek ngewedong cerita napa mawon nggih saged. Lah ini memang ya tugasnya ngoten niku nggih ya. Mereka memang yang melestarikan ini tutur tular lewat apa lu ngidenya itu Cak So ini napa Cak Marsam niki kayak ngadeg mboten nate hitungan kongkon ngedung sedina suwengi mboten ono tek nggih saged Pak. Lek kita ndak bisa mikir dhisik ini metu brudul ngono lho. Ya. Lah itu makanya nanti kami mohon kerjasama dengan GKKM, kami mohon bantuannya untuk nanti untuk ada modul Pak. Modul ini nanti yang bisa kita pakai teman-teman di KKM ini untuk mengajarkan ke anak-anak SMA, SMP, bahkan SD barangkali harus dimulai Pak, harus dimulai dari sini. Kalau tidak pernah ada itu Pak, ini nanti lerok surudinan hanya sekedar sing iso mek pun sepuh-sepuh ngenten niki tok. Mudah-mudahan panjang umur. Ya. Kalau beliau-beliau ini kita sudah ndak ada, kira-kira tinggal cerita mboten wariskan ke anak cucu. Pasti tinggal cerita. Oleh karena itu sekali lagi nanti kita tahapan-tahapan itu dan kami siap untuk memfasilitasi ke depan kegiatan-kegiatan seni tradisi adat ini harus sering ada event. Ada event, tidak tahu itu eventnya tingkat ya event-event ini mulai tingkat kelompok grup ini sampai tingkatan sekolah itu harus sering kita adakan agar ada evaluasi. Biasanya kalau ada event kemudian pemenangnya diumumkan itu kan ada evaluasi ya dari tim juri. Kenapa kok ini menang, kenapa kok ini kalah, ketoke apik tapi kok kalah. Nah ini ada penjelasan dan disitulah letaknya mereka bisa mengevaluasi diri. Oh berarti kurangku itu ndek kene. Nanti diadakan secara rutin terus. Lek iso setiap tahun ada festival lerok surudinan. Ketika ini dikembangkan terus Pak, ini yo kita harus bisa ngalah berot dalam waktu sekejap. Cek gak horek terus gitu. Berok dalam waktu sekejap itu bisa wut ngene. Kita lerok surudinan ini harus bisa itu. Karena di lerok nyuwun sewu kalau di berot itu mau menyampaikan pesan-pesan moral, titipan-titipan itu kan enggak bisa. Bentuk kampanye, bentuk siar enggak bisa, tapi di sini bisa.
yo fleksibel, yo bisa menghibur, juga bisa memberikan siar. Ini yang harus kita lakukan nanti ke depan. Dan menurut informasi, Lerok Surudinan ini tidak seperti Ludruk yang pakai biaya yang sangat besar banget gitu. Lerok Surudinan pengrawitnya aja bisa, hanya ndak semuanya juga bisa, pemainnya juga cukup beberapa juga bisa, lakonnya juga sesuai dengan request sing nanggap juga bisa, tidak harus Sarip tambah Yoso gitu kan enggak ya. Itu yang keren untuk kita, yang kita branding nanti adalah Lerok Surudinan ini. Saya sangat mendukung kegiatan dari teman-teman di KKM yang selama ini intens sekali untuk menggali apa yang sudah terkubur itu kembali diangkat dan dipublikasikan. Saya kira itu Bapak Ibu dan semuanya. Kami mohon maaf kegiatan tadi hadir ke sini agak terlambat karena dalane kesasar-sasar. Ya, mudah-mudahan niat baik dari kita semuanya ini untuk ikut melestarikan seni, tradisi dan budaya di Malang Raya ini bisa membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Saya kira itu matur nuwun. Dengan demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pertunjukan dan serian Lerok Surudinan pada hari ini kami nyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya. Matur nuwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Bapak. Kata sambutan dari Bapak Pramono selaku Ketua IKUNS Malang Raya. Kepada beliau kami persilakan. Yang terhormat Bapak Purwoto selaku Kepala Dinas Kabupaten Malang, yang terhormat Bapak Suroso selaku Ketua Dewan Kesenian, dan yang terhormat Bapak Ibu tokoh budaya, para seniman, budayawan, dan Mas dan Mbak. Ini teman-teman kalau saya manggil Mas dan Mbak walaupun ini sudah betul-betul Mas dan Mbak IKUNS Malang Raya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan sini diskusi silaturahmi sarasean budaya Lerok Surudinan ya. Sebelumnya mohon maaf yang sekiranya Bapak Dr. Heru Cahyono dan Bapak Dr. Jumadi, pembina IKUNS Jatim, berkenan hadir karena beliau bertugas yang tidak bisa hadir di sini. Mas Heru ini anggota Dewan, dan Mas Jumadi kebetulan Kepala Dinas Kehutanan. Sebenarnya dia sangat mendukung kegiatan ini. Kemarin sudah telepon Mas Gagu, berkenan hadir tadi pagi. Mas Heru, Mas Jum juga masih Wagub bisa hadir di sini. Kami kegiatan durasi DKK Dewan Kesenian Kabupaten Malang dengan IKUNS Malang Raya. Kami mendukung kegiatan ini karena apa? Budaya sekarang ini sudah terkontaminasi karena budaya-budaya di mungkin salah satu Lerok Surudinan ini bisa dikembangkan mungkin sejak dini Bapak, dari anak-anak kecil bisa diajarkan nanti. Kebetulan ini ada Prof. Amri nanti
Kalau modul nanti bisa diserahkan Prof. Amri ini. Sudah ada Mas Karkono sebenarnya. Mas Karkono tadi kemarin berkenan hadir, tadi pagi saya telepon baru jam 1 baru datang dari Parangtritis. Nah nanti Prof. Amri nanti untuk alat modul. Dan ini perlu dikembangkan sejak dini. Kenapa? Sejak dini ini perlu penanaman karakter. Sejak anak usia dini, penanaman karakter, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan. Kebetulan kami di perguruan tinggi itu ada namanya bisa kami undang untuk mengajar. Ya kebetulan Mas Amri saya di UM nanti berkenan bisa mengajar di mahasiswa kami untuk Lerok Serudinan ini bagaimana penanaman karakter-karakter sejak dini. Ini untuk adik-adik mahasiswa ini. Mungkin itu dan kegiatan ini terima kasih bisa berkolaborasi IKUNS Malang Raya dengan Dewan Kesenian Jawa Timur. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Ibu ada satu lagi nih sambutan dari Ketua Paguyuban Pasar Kawulo kepada Bapak Fadli Priyono. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas, Pak Purwoto, Bapak Ketua DKKM, Bapak Suroso, dan para budayawan yang juga yang hadir. Dan yang kami hormati juga Bapak Pramono Malang Raya dan Bapak Ibu yang hadir sekalian dari Ikatan Alumni UNS Malang Raya juga. Terima kasih sebelumnya. Saya Fadli Priyono mewakili dari Pasar Kawulo Singhasari. Ya kebetulan lengkapnya adalah Pasar Kawulo Singhasari ya Mbak ya. Gitu karena kalau Pasar Kawulo belum lengkap gitu. Jadi kami dari Pasar Kawulo Singhasari sangat menyambut baik bagaimana kami memang memiliki visi dalam hal budaya di Malang Raya khususnya ini bisa terus berkembang. Tadi saya sempat mendengarkan apa yang disampaikan dengan Pak Kadis, Pak Suroso juga. PR-nya adalah bagaimana budaya ini bisa berlanjut. Seni budaya itu identik dengan bagaimana komunikasi ini bisa sampai keindahan nilai budaya nih. Nggih, ngoten nggih Bapak? Nggih. PR-nya adalah bagaimana komunikasi itu bisa sampai. Tadi saya juga dengar Bapak Suroso sampun ngendika nanti jika ini berlanjut dibuat akan modul nggih. Mungkin saya urun rembuk modul niku biar pakem bisa dibaca nggih. Tapi bagaimana modul ini bisa dibaca, dipahami dan khususnya dengan tujuan untuk keberlanjutan daripada budaya ludruk sendiri. Baik, saya sendiri sebagai anak angkatan muda, kebetulan saya juga Gen Z Bapak Ibu, saya kelahiran 2001, saya selalu berpikir bagaimana budaya ini bisa terus menerus. Terlebih lagi di era sekarang ada tourism 5.0, artificial intelligence, bagaimana ini kita bisa menyambut dengan baik. Menurut saya, artificial intelligence ini bukan ancaman. Artificial intelligence bukan ancaman. Artificial intelligence menurut saya bisa menjadi alat. Kemarin ada ChatGPT, Google VO, dan harapan saya dengan kita bisa memadukan media digital, ada artificial intelligence ini, bagaimana bisa komunikasi budaya dan kesenian ini bisa sampai. Jangan-jangan anak muda nggak mau ngelanjutin, kenapa nih? Jangan-jangan nggak menarik.
Kan itu perlu dievaluasi. Mengapa tidak menarik? Apakah penyampaiannya? Apakah nilai budaya yang tidak sampai? Di angkatan saya saja Gen Z ya, istilah Gen 90-an sampai 2010. Itu mungkin sudah tidak mengenal apa yang namanya lerok surudinan. Bagaimana dengan anak yang apalagi dikhawatirkan budaya yang masuk kepada mereka. Dan ini menurut saya menjadi kekhawatiran bagi kita bersama ya. Bagaimana anak-anak yang di bawah saya ini ada istilah-istilah yang menurut saya tidak ada nilai budaya. Mungkin di Gen Alpha yang menurut saya cukup miris. Bapak-bapak mungkin tahu istilah skibidi, mewing, nggak ada yang tahu kan? Nah, jadi menurut saya ini adalah istilah-istilah yang menurut saya bahaya. Kenapa? Istilah-istilah ini cukup bisa mengikis nilai luhur dari bangsa Indonesia sendiri, khususnya di Malang. Jangan sampai nilai ini terus menggerus dan dari modul tersebut saya sampaikan, semoga modul tersebut memang bisa terlaksana, mengaplikasikan pada hal-hal yang lebih interaktif, aplikatif pada generasi berikutnya. Jika memang tujuannya adalah keberlanjutan daripada kebudayaan itu sendiri. Kecuali kalau tidak ingin dilanjutkan juga nggak masalah. Gitu. Ada hal yang memang perlu dilanjutkan tersebut. Gitu. Nggih, Pak Suroso, jadi harapan harus dilanjutkan dan bagaimana ini bisa sampai? Apakah dibuat e-modul ataukah apa? Atau lerok surudinan ini identik dengan karakteristik daripada tokoh-tokoh budaya itu sendiri, bagaimana mereka yang membaca itu bisa ikut masuk atau merasakan daripada karakteristik lerok surudinan itu sendiri. Begitu, sekian dari saya. Besar harapan saya terhadap kebudayaan ini karena memang sangat sesuai dengan visi misi pas juga bagaimana kebudayaan ini bisa terus berkembang, Bapak, Ibu. Berkolaborasi juga dengan mungkin dari IKUNS dan tadi juga ada Bapak yang memang memiliki latar belakang dari akademisi. Harapan saya dari keilmuan dan praktisi dapat berkolaborasi dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali ya, Gen Z ya. Baik, kami undang Bapak Gagu, pemilih Pasar Kawulo Singhasari, Profesor Amri dari UM, dan Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang untuk naik ke atas podium. Dan kami undang Bapak Suroso, Ketua DKKM, untuk menyertai buku Ludruk karya Bapak Marsam. Monggo, Bapak Gagu, Profesor Amri, Bapak Kadis